Ya, halo, di sini kami memiliki data untuk menganalisis faktor ya. Di sini ada variabel kenyamanan, lokasi toko, kualitas produk, harga produk, tempat parkir, kebersihan, pelayanan kasir, keberagaman produk, fasilitas dari restoran, keindahan interior. Nah, data ini akan kita olah untuk menganalisis faktor di dalam aplikasi IBM SPSS. Ya, di sini kita akan mengimpor data dengan cara impor Excel, pilih Excel karena filenya Excel, kita pilih filenya lalu kita open, kita tunggu. Nah, seperti ini ada di A1, lalu oke. Ya. Nah, di sini sudah keluar ya tadi yang ada di Excel tadi, ada variabel kenyamanan, lokasi toko, lokasi produk, harga produk, tempat parkir, kebersihan, pelayanan kasir, keberagaman produk, fasilitas, dan keindahan interior. Nah, gimana sih caranya untuk melakukan analisis faktor? Nah, caranya adalah kita mencet analyze, lalu kita pilih dimension reduction, lalu faktor. Nah, di sini variabel-variabel yang ini nih, ini akan kita masukkan dalam variabel sini untuk kita olah. Caranya bisa di satu-satu dengan satu-satu seperti ini, atau cara cepatnya adalah kita pencet Ctrl A di keyboard. Di keyboard Ctrl A lalu pencet ini. Nah, dia akan otomatis pindah sini. Lalu kita akan memilih deskriptif. Deskriptif ini initial solution kita checklist, lalu kita checklist KMO, lalu kita pilih juga anti image kita checklist. Lalu kita continue setelah sudah adalah oke. Okay. Nah, ini hasil dari uji pertama KMO. Nah, di sini kita akan lihat ini hasil-hasilnya ya. Image, lalu communication, terus total variance split, component matrix. Nah, di sini yang penting itu sebenarnya ada di sini dan di sini saja. Nah, dijelasin dulu PMO battery apa. Jelasin. Oke. Nah, lalu di sini ada anti impact matrix. Nah, di sini kita harus melihat nih. Di sini ada A, 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 dan A. Nah, apa sih maksudnya A ini? A di sini adalah measure of sampling accuracy atau MSA. Nah, di sini kita harus melihat nih ada tanda AA-nya ini. Misalkan angka ini di bawah 0,5, di bawah 0,5. Nah, itu kita harus mengulang tes lagi. Gimana sih dari awal tadi misalkan di lokasi toko ini di bawah 0,5. Nah, kita akan seperti tadi tapi tidak masukkan lokasi toko. Nah, karena kebetulan ini semua MSA-nya ini di atas 0,5, kita akan lanjut ke tes kedua. Nah, gimana sih caranya? Nah, kita akan kembali ke data editor ya. Nah, di data editor kita kembali lagi ke analyze, lalu dimension reduction ya. Pilih dimension reduction, lalu faktor. Nah, ini kalau sudah seperti ini kan tadi hasil yang sudah kita buat, ini kita reset. Lalu kita seperti awal lagi. Kita masukkan pencet Ctrl A aja biar cepat di keyboard. Lalu dia akan pindah ke sini ya. Nah, lalu seperti tadi kita pencet deskriptif, lalu KMO-nya ini kita pencet, initial anti image kita pencet, ini initial solution juga kita pencet. Lalu di extraction-nya kita screen plot, kita checklist, lalu continue, di scores-nya juga kita checklist save as variable, di regression, lalu continue. Setelah semua descriptive, extraction, dan score sudah, kita oke. Ini merupakan hasil dari pengujian kedua. Nah, di situ ada KMO, anti-image correlation, dan lain-lain. Nah, yang pertama ada KMO. KMO di situ menunjukkan angka 0,568 yang artinya di atas 0,5, yang artinya dapat dianggap layak untuk dilakukan analisis faktor.
Kemudian di bawahnya ada anti-image matrix. Nah, anti-image matrix ini dilihat dari angka yang ada tanda A-nya. Nah, di situ menunjukkan angkanya di atas 0,5 semua, yang berarti data dapat dianalisis lebih lanjut dengan membuat pemfaktoran. Kemudian masuk ke commonalities. Nah, commonalities ini digunakan pada dasarnya adalah jumlah varian bisa dalam bentuk persentase suatu variabel mula-mula yang bisa dijelaskan oleh faktor yang ada. Nah, semakin besar commonalities sebuah variabel, berarti semakin erat hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Contohnya di situ adalah variabel kenyamanan menunjukkan angka 0,551, yang artinya sekitar 55,1% variabel dalam kenyamanan bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Begitu juga dengan variabel lainnya. Kemudian memasuki tabel Total Variance Explained. Nah, di tabel ini terdapat 10 variabel atau komponen yang dimasukkan. Komponen tersebut antara lain kenyamanan, lokasi, KP, HP, parkir, kebersihan, pelayanan, kasir, keberagaman, dan interior. Nah, masing-masing variabel ini mempunyai varian 1, sehingga total variannya adalah 10 kali 1, yaitu sama dengan 10. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa hanya ada 4 faktor yang terbentuk. Karena dengan 4 faktor saja, angka eigenvalues sudah di atas 1, yaitu 1,142. Nah, kedua faktor yang dibentuk dalam tabel tersebut dapat menunjukkan dan menjelaskan sekitar 72,974% dari 10 variabel yang ada. Setelah mengetahui dua faktor yang paling bagus tersebut, yang nantinya digunakan untuk pengelompokan, maka selanjutnya kita akan melihat dari tabel komponen matriks. Nah, tabel komponen matriks itu biasanya menunjukkan faktor loadings yang mendefinisikan seberapa besar korelasi antara suatu variabel dengan faktor 1 dan faktor 2. Di sini tidak ada komponen matriksnya, maksudnya tidak ditunjukkan, maka langsung saja ke scriptplot. Untuk scriptplot ini digunakan untuk menerangkan hubungan antara banyaknya faktor yang terbentuk dengan nilai eigenvalue dalam bentuk grafik. Nah, hasilnya ditunjukkan oleh gambar scriptplot tersebut, yang berupa grafik dan menunjukkan bahwa 4 faktor adalah yang paling baik untuk meringkas dan mengelompokkan 10 variabel tersebut.